Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang penuh sesak, Rina Wijaya berdiri tegak dengan tangan terkepal di sisi tubuhnya. Pengadilan mengonfirmasi bahwa Sinta Prameswari belum pernah mendatarkan pernikahan apapun, kata hakim dengan suara tegas yang menggema, membuat seluruh ruangan terdiam sejenak sebelum gemuruh bisik-bisik meledak. Rina menatap Sinta yang duduk di bangku saksi dengan mata berkaca-kaca, dan dalam detik itu ia tahu, segala pengorbanan mereka selama 3 tahun terakhir kini terbongkar di depan umum. Tapi tidak ada yang tahu, di balik vonis yang membebaskan ini, ada luka yang takkan pernah sembuh. Semua dimulai 3 tahun lalu di lantai 42 gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, kantor pusat Nusantara Capital yang menguasai sebagian besar proyek infrastruktur pemerintah. Rina saat itu baru berusia 28 tahun, adalah bintang baru di divisi hukum korporat. Dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan pengalaman magang di Singapura, ia naik cepat karena ketajaman analisisnya. Pagi itu, seperti biasa, ia masuk ruang rapat dengan setelan hitam rapi, rambut hitam panjangnya dikat kencang, siap mempresentasikan analisis risiko untuk tender jembatan tol senilai triliunan rupiah. Di seberang meja, duduk Sinta Prameswari, putri tunggal pemilik perusahaan, yang baru kembali dari kuliah bisnis di Melbourne. Sinta berusia 27 tahun, kulit sawo matang khas Indonesia, senyumnya lembut tapi tapannya tajam seperti pisau. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, tapi dari pandangan pertama, Rina merasakan getaran aneh di dada. Rapat berlangsung tegang. Para direktur saling sikut untuk memenangkan posisi. Rina menyampaikan poin demi poin dengan data akurat, tapi Sinta tiba-tiba menyela dengan pertanyaan yang menusuk, apa jaminan Anda bahwa mitra kita tidak akan bocor informasi ke kompetitor? Suara Sinta halus, tapi nada menantangnya membuat Rina tersenyum tipis. Setelah rapat, di koridor, Sinta mendekat dan berkata pelan, presentasi Anda bagus, Bu Rina. Tapi hati-hati, di sini bukan tempat untuk orang baik. Rina menjawab tanpa ragu, saya bukan orang baik, Bu Sinta. Saya hanya ingin menang. Malam itu, secara tak sengaja mereka bertemu lagi di lift basement. Hujan deras mengguyur Jakarta, dan mobil Sinta mogok. Rina menawarkan tumpangan dengan mobilnya yang sederhana. Di dalam mobil, obrolan ringan berubah dalam. Sinta bercerita tentang tekanan keluarganya yang ingin ia menikah dengan putra seorang menteri untuk memperkuat aliansi bisnis. Rina mendengar diam-diam, tapi hatinya berdegup kencang saat Sinta menyentuh lengannya sekilas. Hari-hari berikutnya, pertemuan kerja semakin sering. Mereka mulai bertukar pesan di luar jam kantor, awalnya tentang kasus, lalu tentang mimpi pribadi. Rina yang tumbuh di keluarga sederhana di Yogyakarta selalu lapar akan kesuksesan. Sinta, meski kaya raya, merasa terkungkung oleh tradisi Jawa yang mengharuskan perempuan menikah untuk menjaga nama baik. Suatu malam, di kai kecil di Kemang yang sepi, Sinta mengaku, saya lelah berpura-pura, Rina. Saya tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Rina hanya memegang tangan Sinta di bawah meja, dan dunia seolah berhenti. Mereka tahu, ini berbahaya. Di Indonesia, di lingkungan elite seperti ini, cinta sesama jenis bukan hanya skandal, tapi bisa menghancurkan karir dan warisan keluarga. Tapi cinta itu sudah terlanjur tumbuh, pelan tapi pasti, seperti akar pohon beringin yang merobek beton. 6 bulan berlalu sejak pertemuan pertama mereka.
Rina kini dipromosikan menjadi kepala tim hukum untuk proyek strategis nasional, berkat dukungan diam-diam dari Sinta yang duduk di dewan direksi. Tapi setiap kenaikan pangkat datang dengan harga. Rina harus mengorbankan rekan kerjanya, seorang senior bernama Pak Budi, yang ia tuding bocor data ke kompetitor agar posisinya kosong. Pak Budi dipecat, keluarganya hancur, dan Rina merasa bersalah setiap malam. "Ini demi kita," bisik Sinta saat mereka bertemu di apartemen mewah Sinta di Menteng, tempat yang selalu gelap dan pintunya terkunci rapat. Mereka duduk di sofa, saling berpegangan tangan, berbagi cerita tanpa sentuhan lebih dari itu. Rina mencintai Sinta dengan cara yang membuatnya takut, karena untuk pertama kalinya ia merasa ada yang lebih penting daripada ambisi. Sementara itu, tekanan dari keluarga Sinta semakin berat. Ayahnya, Pak Prameswari, sudah menjodohkan Sinta dengan Aditya, putra seorang gubernur yang sedang naik daun. Pertunangan resmi diumumkan di media. Oto-oto Sinta dan Aditya tersenyum di pesta mewah di Hotel Indonesia Kempinski. Rina melihat berita itu di ponselnya sambil menangis sendirian di kamar kosnya yang sempit. "Kita harus berhenti," kata Rina saat mereka bertemu lagi di sebuah ila kecil di puncak yang disewa diam-diam. Sinta menggeleng, matanya merah. "Kalau berhenti, saya mati pelan-pelan, Rina. Aditya hanya alat bisnis. Kamu adalah napasku." Mereka berjanji untuk menjaga rahasia, bertemu hanya di tempat tersembunyi, menggunakan nomor telepon cadangan, dan menyebut nama di email kantor. Tapi dunia korporat tidak tidur. Seorang rial bernama Maya, direktur keuangan yang iri dengan cepatnya Rina naik, mulai mengendus. Maya melihat Rina dan Sinta keluar dari mobil yang sama di parkiran bawah tanah suatu malam. Dia tidak langsung bicara, tapi mulai mengumpulkan bukti kecil-kecil, tagihan ila, pesan singkat yang tak sengaja tertinggal di printer kantor. Rina merasakan angin dingin. Ia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dalam rapat dewan, Rina mengungkapkan bahwa Maya pernah menerima suap dari Endor, data yang ia dapatkan dari hacking halus sistem internal. Maya dipecat dalam seminggu. Tapi kemenangan itu pahit. Sinta melihat Rina berubah, menjadi lebih dingin, lebih kalkulatif. "Kamu mulai seperti mereka," kata Sinta suatu malam, suaranya gemetar. Rina menjawab datar, "Kalau tidak seperti ini, kita tidak akan selamat, sayang." Di luar kantor, politik nasional mulai ikut campur. Pak Prameswari ingin proyek tol itu jatuh ke tangan kelompok Aditya, dan Sinta terpaksa ikut rapat keluarga di mana Aditya duduk di sebelahnya, tangan mereka saling bergandengan untuk kamera. Rina menyaksikan dari kejauhan, hatinya hancur. Tapi ia tidak menyerah. Ia bekerja malam hari, menyusun strategi hukum yang brilian sehingga proyek tetap di tangan Nusantara Capital. Kemenangan itu membuat namanya semakin harum, tapi juga membuat Maya, yang kini bergabung dengan perusahaan saingan, semakin dendam. Tahun kedua hubungan mereka adalah masa paling indah sekaligus paling menyiksa. Mereka berhasil menyewa sebuah rumah kecil di pinggir Danau Toba selama liburan singkat, jauh dari Jakarta. Di sana selama 3 hari, mereka bisa tertawa bebas, memasak bersama, dan berbaring di teras sambil menatap bintang. "Kalau saja dunia ini berbeda," bisik Sinta sambil memeluk Rina dari belakang. Rina hanya mengangguk, tahu bahwa kembali ke Jakarta berarti kembali ke topeng. Di kantor, mereka berpura-pura dingin, bahkan saling kritik di rapat agar tak ada yang curiga.
Tapi di balik itu, setiap malam Rina menangis karena takut kehilangan Sinta. Ambisi Rina semakin membara. Ia kini menjadi kandidat kuat untuk posisi Direktur Hukum, jabatan yang selama ini hanya dipegang pria. Untuk mendapatkannya, ia harus mengalahkan dua kandidat lain dengan cara halus. Ia menemukan kelemahan salah satu rial, seorang pria yang punya hutang judi, dan diam-diam memberitahu media tanpa meninggalkan jejak. Rial itu mundur karena skandal. Sinta tahu, dan untuk pertama kalinya ia marah. "Kamu menghancurkan orang, Rina. Apa bedanya dengan ayahku yang selalu mengorbankan orang lain?" Rina menjawab dingin, "Bedanya aku melakukannya untuk kita. Kalau aku naik, aku bisa melindungimu dari pernikahan itu." Sinta terdiam, tapi malam itu ia pulang dengan air mata. Tekanan keluarga Sinta mencapai puncak. Pak Prameswari mengatur pertunangan resmi dengan pesta besar di Istana Bogor, dihadiri pejabat tinggi. Sinta terpaksa memakai gaun pengantin putih, beroto dengan Aditya, sementara Rina menonton siaran langsung di apartemennya dengan botol wine di tangan. Setelah pesta, Sinta kabur ke apartemen Rina tengah malam. Mereka bertengkar hebat. "Aku tidak tahan lagi," teriak Sinta. Rina memeluknya erat, "Bertahanlah sedikit lagi. Aku hampir dapat posisi itu. Setelah itu kita bisa pergi ke luar negeri, mulai baru." Tapi keduanya tahu itu mimpi kosong. Di Indonesia, nama besar Prameswari tidak bisa hilang begitu saja. Sementara itu, Maya kembali muncul. Ia kini bekerja di Irma Hukum Saingan dan memiliki bukti chat lama antara Rina dan Sinta yang ia curi dari ponsel mantan karyawan. Maya mengirim pesan anonim ke Rina, "Saya tahu rahasiamu. Mundur dari jabatan direktur, atau semua orang tahu." Rina panik, tapi bukan tipe yang menyerah. Ia menghubungi kontak lamanya di kepolisian, dan dalam seminggu, Maya ditangkap dengan tuduhan pemerasan palsu yang Rina rekayasa dengan bukti palsu. Kemenangan lagi, tapi Rina merasa dirinya semakin kosong. Sinta melihat perubahan itu dan berkata pelan, "Cinta kita sedang membunuh kita berdua." Memasuki tahun ketiga, retak mulai terlihat jelas. Proyek tol berhasil dimenangkan, dan Rina akhirnya duduk di kursi direktur hukum. Gaji besar, mobil mewah, dan undangan ke acara elite mengalir. Tapi di dalam, ia hancur. Sinta semakin jarang bisa bertemu karena Aditya mulai curiga dan memasang pengawal. Suatu malam, di sebuah hotel di Bandung, mereka bertemu diam-diam. Sinta menangis di pelukan Rina, "Ayahku memaksa aku menikah bulan depan. Kalau tidak, ia akan memotong semua akses ke perusahaan." Rina diam lama, lalu berkata dengan suara datar yang membuat Sinta menggigil, "Kalau begitu, kita harus putus sementara. Aku akan cari cara untuk hentikan pernikahan itu." Rina mulai merencanakan langkah besar. Ia mengumpulkan bukti bahwa Aditya memiliki skandal korupsi kecil di masa lalu dan menyerahkannya secara anonim ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Berita meledak, Aditya mundur dari pencalonan gubernur, dan pernikahan ditunda. Pak Prameswari marah besar, tapi tidak tahu siapa dalangnya. Sinta menelepon Rina dengan suara gemetar, "Kamu gila. Ini terlalu berbahaya." Rina menjawab, "Aku melakukannya karena aku mencintaimu lebih dari jabatanku." Tapi di dalam hati, Rina tahu ia juga melakukannya demi mempertahankan kekuasaan di perusahaan. Maya tidak menyerah. Meski pernah ditangkap,
Ia kini bekerja sama dengan Pak Prameswari secara diam-diam. Ia memberikan bukti chat dan foto Rina dan Sinta di Ila Puncak kepada ayah Sinta. Pak Prameswari langsung memanggil Sinta ke rumah mewah di Pondok Indah. "Kamu mempermalukan keluarga," bentaknya. Sinta membantah, tapi bukti terlalu kuat. Malam itu, ia diancam akan diusir dan dipotong warisan jika tidak menikah dengan kandidat baru yang sudah disiapkan. Sinta menelepon Rina sambil menangis, semua sudah berakhir. Rina tidak tinggal diam, ia mendatangi kantor ayah Sinta dan menawarkan kesepakatan. Ia akan mundur dari perusahaan dan pindah ke luar negeri jika Pak Prameswari berhenti menekan Sinta. Tapi Pak Prameswari menolak dan malah mengajukan gugatan ke pengadilan, menuduh Rina merusak pernikahan putrinya dengan Aditya, meski sebenarnya hanya pertunangan. Berita meledak di media, putri konglomerat digoda wanita karir, pernikahan batal. Rina menjadi tersangka pencemaran nama baik dan penghancuran rumah tangga. Sidang pertama dimulai, dan Rina berdiri sendirian di pengadilan. Sidang berlangsung dramatis. Jaksa menghadirkan saksi maya yang menceritakan semua bukti chat dan foto. Ruangan penuh wartawan. Sinta dipanggil sebagai saksi, wajahnya pucat. Ia bersaksi bahwa hubungannya dengan Rina hanya pertemanan kerja, tapi suaranya bergetar. Rina melihatnya dan tahu Sinta sedang berjuang antara cinta dan keluarga. Di luar sidang, Rina dihujani pertanyaan media, tapi ia tetap tenang, "Saya tidak pernah merusak apapun. Saya hanya mencintai seseorang dengan tulus." Di belakang layar, Rina melakukan manuver terakhir. Ia menghubungi seorang hakim senior yang pernah ia bantu kasusnya dulu, dan memberikan bukti bahwa Sinta dan Aditya tidak pernah mendatarkan pernikahan resmi di kantor urusan agama. Hanya pertunangan, bukan pernikahan sah. Hakim itu setuju untuk mempertimbangkan. Sementara itu, Sinta di rumah mengalami depresi berat. Ia menolak makan, dan akhirnya menelepon Rina diam-diam, "Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku akan bersaksi yang sebenarnya." Rina melarang, "Jangan. Keluargamu akan hancur. Biarkan aku yang tanggung." Maya mencoba serangan akhir dengan menyebarkan rekaman percakapan pribadi mereka melalui media sosial anonim. Skandal semakin besar, saham Nusantara Capital turun. Pak Prameswari panik dan menawarkan kesepakatan damai kepada Rina, mundur dan hilang dari kehidupan Sinta selamanya, maka gugatan dicabut. Rina menolak. "Saya tidak akan menyerah pada cinta kami," katanya dalam surat yang dikirim melalui pengacara. Sidang terakhir mendekat, dan ketegangan mencapai puncak. Rina kehilangan banyak teman, reputasinya rusak, tapi ia tetap berdiri karena tahu kalau kalah, ia kehilangan segalanya. Hari Onis tiba. Ruang sidang penuh sesak seperti awal cerita. Hakim membacakan putusan panjang lebar, menganalisis bukti demi bukti. Pengadilan menyatakan bahwa tidak ada pernikahan yang sah antara Sinta Prameswari dan Aditya. Hanya pertunangan yang batal. Oleh karena itu, tuduhan perusakan pernikahan tidak berdasar. Gemuruh tepuk tangan dan protes pecah. Rina menatap Sinta, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka tersenyum tipis. Tapi kemenangan itu datang dengan harga mahal. Rina kehilangan jabatan direktur, harus pindah ke kota kecil di Surabaya untuk memulai lagi dari nol. Sinta memilih tinggal di Jakarta, memimpin perusahaan ayahnya dengan syarat tidak pernah bertemu Rina lagi secara terbuka.
Bertahun-tahun kemudian, Rina duduk di balkon apartemen kecilnya, membaca berita tentang Sinta yang kini menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di Indonesia. Mereka tidak pernah bertemu lagi, tapi luka itu tetap ada. Cinta mereka mengajarkan bahwa di dunia yang kejam ini, kadang surreal berarti kehilangan bagian dari jiwa sendiri. Apakah benar bahwa dalam persaingan kekuasaan, cinta sesama jenis harus selalu dikorbankan demi ambisi, atau salah?